Mohon maaf atas keterlambatannya Bapak Ibu ya, karena kan memang ini sebenarnya kalau kita zoom tuh dianggapnya bisa gitu ya dalam berbagai situasi ya. Tapi kan kita nggak bisa kalau misalnya zoom tuh 2 zoom aja kita pasti nggak fokus pada satu, kan harus tetap menyimak ya. Saya pernah lihat ada sampai 3 zoom, saya yakin itu nggak efektif, tidak menyimak gitu. Kita manusia tuh punya keterbatasan kan. Bukan, baru beli ada dusnya. Oke, ini mata kuliah tentang health entrepreneur. Sebelumnya pengajarnya, dosen sebelumnya siapa ya Bapak Ibu? Bu Nurul ya, kalau nggak salah ya. Nurul. Ya, Bu Nurul. Oke, baik. Oke, sebelum saya memberikan materi, saya ingin tahu di sini Bapak Ibu adakah yang sudah memiliki usaha di bidang kesehatan maupun di non kesehatan? Adakah Bapak Ibu yang memiliki usaha sendiri? Nggak ada ya? Karena di sini rata-rata rekam medis kali ya. Karena kalau di kelas kebidanan banyak banget gitu ya yang udah punya health entrepreneur. Biasanya mereka di Dedispa gitu kalau bidan itu ya. Nah ini sebagai gambaran saja ya. Saya share screen dulu. Nah, sebenarnya kalau apakah udah nampak yang saya share? Belum ya? Belum Ibu. Belum Bu. Oke. Udah ya. Nah, kalau dibilang sebenarnya kita ini punya jiwa entrepreneur nggak sih? Nah, mungkin bisa jadi di sini Bapak Ibu ada yang punya, gitu ya, tapi belum tergali. Saya ada mahasiswa di Jepang, ya. Saya ada mahasiswa di Jepang, dia itu kuliah di kita, tapi ini dia jualan apa itu, tempe. Ya, karena di sana pangsa pasarnya itu tinggi sekali tempe. Gitu. Jadi dia usaha, ya, dan itu laku sekali. Dan juga ini bakso. Ya, jadi mahasiswa Indonesia kita itu, bentar ya. Caranya gimana Kak? Nah, mahasiswa di Jepang itu, mahasiswa Indonesia, dia memanfaatkan peluang. Ya, nah, si entrepreneur ini selain memang dia bersifat keturunan, tapi dia juga bisa dipelajari, ya. Kita lihat dari sini secara etimologi kewirausahaan entrepreneur dari bahasa Prancis ya. To undertake berarti mengerjakan, berusaha, terus melakukan sesuatu pekerjaan. Nah ini dia karena
ada sebuah tantangan tentunya ya, yang menentukan apakah seorang menjadi wirausaha atau bukan. Nah, makanya kalau kita lihat dari para wirausaha yang berhasil, mereka itu berawal dari sebuah tantangan, terus berani mengambil resiko gitu, ya kan? Berani mengambil sebuah resiko. Ya, bagaimana misalnya ada orang yang berani resign terus dia usaha. Tapi artinya kita jangan juga langsung pokoknya kecemplung berenang tenggelam atau enggak, yang penting kita coba, enggak gitu juga ya prinsipnya, tetapi kita harus punya persiapan matang. Artinya bahwa ketika itu berhasil atau tidak kita tahu gitu, ya kan? Ya, oke, kita lanjut. Nah, di masa pandemi ini ya, teman-teman pasti merasakan ya, bukan hanya di Jakarta ya. Banyak orang yang akhirnya terkena dampak pandemi ya, pekerjaan-pekerjaan lalu di PHK begitu ya, dan beralih ke wirausaha. Yang paling banyak dimulai dan paling tinggi dalam masa pandemi ini apa? Wirausaha makanan. Kenapa? Dari mulai orang bikin frozen food ya, ditambah lagi sekarang perekonomian kita pun sistemnya sudah lain ya, tinggal pencet datang sendiri ini makanan gitu ya. Kita nggak harus keluar ya, ditambah lagi kemarin aktivitas kita terbatas, kita tidak pergi keluar rumah dan sebagainya ya, dan itu orang wirausaha mulai ke makanan. Kalau kita kaitkan dengan masalah kesehatan ya, teman-teman bisa lihat banyak banget di medsos yang usaha makanan tuh yang makanan sehat. Jadi misalnya untuk menurunkan berat badan gitu ya, terus untuk orang yang dengan indikasi penyakit tertentu, diabetes dan sebagainya, itu pasti yang pemiliknya juga memiliki ilmu kesehatan ya, misalnya ilmu gizi. Jadi bagaimana menciptakan makanan enak gitu ya, seperti
apa itu pasta-pasta begitu, tapi kalorinya terukur ya. Terus dia ada bahan-bahan pengganti, misalnya tidak menggunakan susu gitu ya, tetapi dia pakai bahan lainnya untuk mengganti, untuk agar si kalorinya itu kecil, jadi sudah tertangkap. Itu pun bagian dari wirausaha kesehatan ya. Makanya ada ponakan saya gitu, dia bingung mau ambil apa nih gitu ya, oleh di kami dia bilang kamu sukanya apa, tapi kalau kata lebih rekomendasikan nih kamu cocok di gizi S1 gizi. Kenapa S1 gizi? Selain kamu bisa keilmuan di bidang gizi, itu bisa menjadi health entrepreneur untuk bikin catering makanan. Jadi teman-teman tahu ya, sekarang kan juga banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan misalnya untuk penenang berat badan, apa berat badan awal, aktivitas fisik apa, makan apa, setiap makanan tuh ada kalorinya gitu yang sudah terdata. Sehingga ketika kita usaha kita berhasil ya, bayangkan kita bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan seperti itu ya, nggak bukan lagi bekerja di orang, tapi kita menciptakan lapangan kerja ya. Memang penjual berani, tetapi dia juga punya mental kuat ya, karena semua usaha itu pasti nggak mudah. Nah kalau saya sendiri ya, saya senang nih di bidang akademik gitu ya, mengajar. Tapi saya juga senang, saya punya beberapa teman yang sudah punya skincare gitu ya. Nah dan itu ada pelatihannya sendiri, bahkan teman saya sendiri udah jadi trainernya gitu. Nah itu sebenarnya saya passion juga di sana gitu, bahwa bukan hanya bukan kecantikan tapi kesehatan ya, kulit gitu ya, ada pelatihannya tertentu. Jadi dia udah kasih link, ikut pelatihannya sekian, beli alat-alatnya di sini sekian, budget sekian gitu ya. Nah itu ada rasa ingin terjun ke sana, cuma untuk saya waktu. Nah waktu ditambah lagi saya melihat teman-teman saya itu harus punya orang kepercayaan gitu. Artinya ketika mulai usaha baru, dia harus take sendiri dulu, maksudnya dari mulai setting apa, terus dia harus punya karyawan, terus diajarin dulu orangnya gitu, sampai akhirnya yang megang klinik skincare-nya bukan dia, maksudnya dia sendiri nggak lagi repot gitu, udah nggak lagi megang pasien, udah megang klien, yang megang udah terapisnya 3-4 orang. Tapi apalagi resikonya coba, udah pinter, udah diajarin, keluar kosong lagi orang, dia ajarin lagi, udah pinter, keluar lagi gitu. Nah itu juga adalah bagian dari tantangan ya, tantangan. Dan kalau misalnya akhirnya banyak yang akhirnya tutup. Kenapa tutup? Nggak ada yang pegang. Nah capek katanya, capek maksudnya gini, ngajarin orang udah pintar keluar, jadi tutup. Bener. Jadi memang kalau dibilang mungkin rezekinya bukan di situ, ada beneran udah belanja banyak, alat-alatnya bagus, dia optimis sekali gitu, kerja sama bidan, klinik bidan yang maju, klinik bidannya rame, lalu dia sewa ruang, kerja sama lah intinya, tapi nggak laku, nggak ada setahun, sudah 3 bulan akhirnya digulung lagi tuh alat-alatnya, simpan terus dijual. Kenapa? Saya kasih tahu. Jadi makanya jiwa gitu ya, kita harus tahu juga peluang, selain peluang, potensi dalam diri kita. Nah ini bukan ini ya, kebetulan teman saya itu yang terakhir bangkrut itu, dia secara face gitu ya, dia nggak rawat,
dan dia usaha klinik kecantikan, tapi dia nggak rawat. Nah, ketika orang ini juga bagian dari branding. Ketika orang dong ke klinik gue, calon klien yang akan diajak, dia akan mikir, loh, dia aja mukanya gak kerawat gitu. Nah, akhirnya banyak orang bikin ini itu ini. Banyak klien nanya gini, dokternya gimana kulitnya, bagus gak? Nah, kayak gitu, kok gitu ya? Karena dia mau lihat dari hasil treatment maupun hasil dari krim yang kliniknya itu, buktinya siapa gitu. Itu artinya bukan hanya punya mental berani menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, dan menemukan peluang. Kalau teman saya gagal tadi, dia menemukan peluang, oh iya dia punya klinik teman klinik bidannya lengkap bisa nih. Tapi ada faktor lain yang di dalamnya pun harus bisa gitu ya, dari mulai kegigihan, kerjasama dalam tim, kreativitas nih, iklan, kemasan dan sebagainya ya, inovasi. Nah, artinya itu juga dibutuhkan. Terus misalnya ini, saya punya mahasiswa saya S1 Kesehatan Masyarakat, dia pindah ke Cianjur. Nah, kebetulan kan kita punya rumah sakit ya, namanya Rumah Sakit Hafiz Cianjur. Di sana itu banyak yang remaja atau mahasiswa yang kuliah mungkin di Bandung, di mana yang mungkin ada yang ke S1 deh. Nah, si mahasiswa saya alumni ini, dia pintar buka peluang usaha, terima olah data statistik atau terima lab statistik ya. Dan itu karena dia melihat peluang, oh di Cianjur ini belum nggak ada nih. Kan kalau kita di daerah sini kan daerah pendidikan ya, Depok kan kampus kita kan Jakarta Selatannya masih nempel Depok tuh dekat UP ya. Kita punya kampus daerah sini tuh dekat-dekat, ada UP, FISIP ya, Gunadarma, LP3I, UI ya. Kalau teman-teman lihat dekat lagi sama Jakarta Global University, itu bagus banget kampusnya ya. Dan nah itu kira-kira ya, nah itu banyak ya, jasa olah statistik, lalu apa namanya terima in-house training untuk statistik, itu banyak. Tapi kalau di Jawa Barat nggak ada. Nah, dia ambil peluang tersebut dan dia memiliki potensi ya. Nah, wirausaha ditunjukkan melalui sifat, karakter, dan watak seseorang ya. Itu dia punya gagasan-gagasan inovatif ya. Saya jadi kita tuh bukan hanya yang mau usaha ini gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa dapat jiwa mandiri, mendapatkan penghasilan dengan membuka usaha yang dihasilkan dari kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Kemudian memiliki optimisme yang tinggi ya. Jadi ketika nggak laku, udah. Saya pernah ini ya, misalnya kita lihat peluang lagi di masa pandemi ini apa? Selain makanan, bahkan ya kita lihat dalam dunia kesehatan, pelayanan kesehatan teman-teman ya. Sekarang apotik berlomba-lomba membuat sebuah atau kerjasama ya dengan online Gojek, Grab gitu ya. Betul, dan dia ada K24 juga ada aplikasinya. Sampai sebegitunya ya, dari mungkin yang mengawali si Halodoc itu ya, Halodoc ya.
kita lanjut ya. Nah, dari hasil riset ya, bilang bahwa tingkat kewirausahaan kita tuh masih rendah dibanding Asia Tenggara, masih 3,47 ya, dibanding dengan negara lainnya. Nah ini ya, Bapak Ibu mungkin pernah lihat acara TV apa ya, pokoknya wirausaha lah, dia presentasi lalu jika berhasil akan dibiayai. Nah itu tuh bagus ya, cuma kok saya lihat tuh acaranya udah nggak ada lagi ya. Salah satu sponsornya itu adalah suaminya Maya Estianty ya. Nah, kita lihat sini apa sih tujuannya ya, pertama pasti membuka lapangan pekerjaan ya. Tapi ada orang-orang yang ada yang memang tidak memiliki ya, atau bukan memiliki modal ya, tapi ibaratnya dengan modal terbatas seperti itu ya. Yang kedua adalah membantu menularkan semangat wirausaha. Membantu menularkan semangat wirausaha. Nah, ini biasanya orang-orang yang berwirausaha tuh jiwa kreatif, inovatif, ya, terobosan, gitu. Apa Bapak Ibu pernah dengar yang namanya mie gacoan nggak? Mie gacoan, pernah dengar nggak mie gacoan? Kalau kita di Jakarta ada ya, di Depok ini namanya mie gacoan. Sampai sekarang saya belum menemukan, ya Allah, dari mulai berdiri sampai sekarang motor, mobil, orang itu sampai mengulang sampai sekarang. Padahal dia sama kayak abnormal, mie gitu loh, Indomie apalah dibikin pakai dan murah, 15.000, mungkin ramenya gitu. Tapi untuk saya pribadi ya, dengan nama-namanya pocong, apa nama-namanya gitu ya, nggak serak gitu, enggak gitu. Apalagi menurut saya murah gitu, 15.000 hari gini apa ya, enggak gitu. Tapi mungkin dia punya segmentasi ya, punya segmentasi sehingga laku gitu ya. Nah itu nanti kita masuk ke sana, siapa sih, kenapa sih kok bisa kayak gitu gitu ya. Halo? 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 Ya Bu. Ya Bu.
Ibu punten suaranya nggak ada. Udah keluar. Tuh, Ya, udah. Dah. Oke, ya, ya. Ya. Oke, baik. Udah terdengar jelas suaranya, Pak? Udah, Bu. Ya, baik, baik. Sudah. Ya. Ini di sini juga kebetulan banjir. Hujan deras ya. Oke. Baik, kita lanjut. Mana ini? Ya. Nah, ini juga ya, kita lanjut ya, dari menularkan semangat wirausaha, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Itu bisa. Nah, ini tentu semangat untuk inovasi. Jadi kita bisa, apalagi ya, makanya kalau dalam ilmu marketing ada namanya apa? ATM. Ada yang tahu nggak kalau dalam wirausaha ada namanya ATM? Apa panjangan dari ATM kalau kita berwirausaha? Iya. Amati, tiru, tambahkan. Saya. Jadi kita ketika kita berinovasi itu lihat gitu. Oh gini. Kita tiru, tapi kita tambahkan. Ya, sehingga tapi kita tidak boleh plagiarisme, mencontek, nah, tidak boleh. Tapi yang boleh kita berinovasi. Oh, orang ini tuh menciptakan ini ya. Nah, di dalam dunia kesehatan, pelayanan kesehatan, inovasi itu penting banget. Contoh ya, kita rumah sakit itu pertumbuhannya meningkat untuk rumah sakit swasta. Ya. Di sini dekat rumah saya tinggalnya ada rumah sakit baru lagi dan diutamakan penduduk terdekat ya, yang untuk bisa masuk. Jadi dia sekarang lagi operasinya besar, belum beroperasi. Nah, bagaimana supaya berinovasi? Dia harus lihat daerah situ rumah sakit mana ya? Oh, rumah sakit Cintana Depok, rumah sakit Hasanah Geraha Asia, dan rumah sakit Hermina, dan rumah sakit Alia. Dia di dekat-dekat situ ada 4 rumah sakit. Makanya kalau dalam usaha ada namanya
klien bayangan atau pelanggan bayangan. Pelanggan bayangan itu pura-pura. Bisa jadi kalau dalam monitoring evaluasi program, bisa jadi dia untuk menguji ngetes layanan di rumah sakit tersebut. Ya. Jadi dia mau tes bagaimana kualitas pelayanan selama di rumah sakit. Padahal itu suruhan dari orang rumah sakit dalam itu sendiri. Kalau dalam monitoring evaluasi. Tapi kalau dalam marketing, dia disebutnya ya istilahnya tuh close-line, setan yang baik. Jadi bukan klien sebenarnya. Jadi dia mulai lihat dari pendaftarannya, seperti apa fasilitasnya, terus ada apa saja pelayanannya. Kenapa ini ramai? Ada siapa dokternya kan gitu ya? Kan kalau dalam rumah sakit kan ada dokter favorit ya, misalnya dari mulai dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, syaraf, penyakit dalam itu pasti adalah dokter-dokter favoritnya yang pasien baik. Nah itu bisa bagaimana caranya dokter tersebut juga kita ajak untuk praktek. Terus inovasi-inovasi lainnya apa? Bahwa rumah sakit ini bukan cuma untuk orang sakit loh, untuk orang sehat. Untuk orang sehat itu gimana? Maksudnya Bapak Ibu lihat ya di kantin-kantin rumah sakit swasta, bisa kita lihat ya kantinnya itu bagus banget gitu ya, kayak kafe gitu ya. Tapi memang jajanannya mahal-mahal loh ya. Dari mulai makanan intinya ada soto ayam, apa bakso, apa itu sayur dan sebagainya, banyak menunya kayak menu restoran, dan cemilannya kue-kuenya juga banyak dan mahal. Untuk di rumah sakit ada rumah sakit swasta tertentu ya. Kenapa? Tapi ternyata itu nggak masalah ya buat orang yang berkunjung ke sana, untuk pasien dan keluarga pasien misalnya. Jadi itu bagian dari healing, nunggu dan sebagainya. Karena apa? Oke mahal, rumah sakitnya mahal, tapi dia sudah punya segmentasi tertentu. Untuk yang bukan masuk segmen ya, dia nggak akan masuk dari apalagi Bapak Ibu ketahui ya, di sekitar Margonda Depok ini rumah sakit itu banyak dari rumah sakit mitra keluarga, rumah sakit ada ingat Pak yang di Margonda itu yang deket apartemen Bunda, ada rumah sakit Bunda Margonda ya kan, mitra keluarga, nah di Margonda, dan ditambah lagi rumah sakit UI. Nah, rumah sakit UI itu juga salah satu menjadi rujukan ya, selain memang rumah sakitnya besar juga baru, tapi ada kekurangannya. Apa? Rumah sakitnya itu masuk kampus UI, jadi tidak di pinggir jalan dan lumayan masuk ke dalamnya. Nah itu juga sebuah apa ya, orang ya, bagaimana maksudnya orang tuh mikir gitu kan. Kan kalau orang sakit tuh kan misalnya Sito atau sebagainya, dia pasti akan cari rumah sakit tercepat ya, terdekat ya. Kalau itu kan jauh, terlalu masuk lagi gitu ya. Tapi ada pilihan orang ke sana. Kamu apa sih? Bela-belain tetap mau ke sana. Pertama udah pasti dokternya, kedua fasilitas. Untuk pelayanan ya, untuk pelayanan. Nah ini bagaimana sih? Apa kita punya jiwa kewirausahaan, punya spirit yang tegas, berani menanggung resiko, ya. Kalau gagal bagaimana? Gigi dan bekerja
antusias, energi gitu ya, dalam gimana sih untuk kembali terus gitu ya. Terus jiwa self confident. Nah ini harus percaya diri. Kalau dia nggak percaya diri, bagaimana dia memasarkan, bagaimana dia mau mengembangkan, dan bagaimana mau mengkomunikasikan dengan baik usaha ya. Jadi berani memahami kebutuhan orang lain, memahami kebutuhan orang lain gini, ini orang lagi butuh apa sih gitu. Oh ini kita ciptain. Nah, pasti orang-orang yang sukses dalam berusaha juga mereka yang dan mau meningkatkan pengetahuan ya. Oke. Ya tadi kemampuan untuk memimpin ya, udah pasti ketika dia memiliki banyak karyawannya dia harus bisa itu ya. Nah ini ditambah lagi sekarang gini, bahkan di zaman sekarang ketika kita usaha ya yang bisa langsung dinikmati apapun itu, jahit aja deh. Ketika kita udah punya penjahit yang udah kita cocok gitu ya, kita cuma kasihnya aja kok, apa lingkar lengan, lingkar dada, panjang baju, panjang gitu aja, kirim, terus kita punya bahan kirim jadi. Sampai sebegitu kan bisnis zaman sekarang. Jadi jarak ya, waktu itu bukan lagi hambatan. Bahkan orang sekarang outlet makanan pun nggak ada, banyak yang nggak punya outletnya, di rumah dapur sendiri seperti itu ya. Itu inovasi di zaman sekarang. Nah ini ya karakter-karakter yang dibutuhkan ya, tadi ya, inisiatif, gagasan-gagasan ya, terus membina relasi. Nah ini peluang sekali. Jadi gini, saya punya teman yang dia dalam keseharian pun temannya bisa dihitung ya, dekat lah dengan saya, hanya 1, 2, 3 teman dia. Dia orang kenal tapi dia artinya introvert lah, 1, 2, 3 aja orang temannya. Di medsos pun dia nggak banyak ya posting apapun enggak, tapi dia kayak apa ya, stalking aja, tapi jarang juga dia aktif. Nah suatu ketika dia mulai wirausaha. Nah, dia wirausaha, lalu dia mencoba memasarkan. Dia memasarkan misalnya produknya, dia share gitu kan. Ada captionnya misalnya apa, tapi saya kasihan yang nge-like 1, 2, terus dia muncul lagi, jadi dia cuma caption aja gitu. Jika dia nge-like, saya kasihan, saya like. Kenapa? Karena dia tidak membina relasi. Jadi orang nggak kenal. Bahkan teman kita di medsos kadang kan teman kita masa lalu ya, masa sekarang ada juga sih gitu. Tapi kalau teman kita yang masa sekarang misalnya di lingkungan kantor, kita bisa jual langsung atau bagaimana ya. Tapi itu ternyata saya sempat berpikir, oh ya dia karena pada dasarnya di kehidupan nyatanya dia tidak pandai bergaul ya, atau dia tidak mencoba membina relasi, sehingga ketika dia posting jualan pun orang nggak ngeh. Ditambah lagi misalnya kadang orang teman kita yang dulu tuh lebih kenal nama panggilan kita. Coba awalnya aja sekarang kayak nggak hafal nama Bang Iip itu, nama panjangnya Ibrahim Chandra. Misalnya di medsos Ibrahim Chandra, bisa jadi nggak ngeh gitu. Tapi kalau Bang Iip, salah saya langsung ya. Nah lagi begitu banyak di medsos itu menggunakan nama-nama yang bukan
nama panggilan atau ya punya nama lain lah. Siapa? Betul ya. Nah itu tapi ya di dalam dunia bisnis dengan online sekarang kita nggak perlu kenal juga sih. Ya teman-teman tahu ya, online Shopee, Tokopedia, IG nggak kenal kan? Tapi lakunya minta ampun. Karena apa tadi? Selain produknya, kualitas produknya, inovasinya, dan ada komunikasi skillnya. Nah, nanti ada saya share sebentar. Ada yang namanya, udah terus ke WhatsApp. Saya mau ada yang namanya harga psikologis ya. Kok bisa sih harga psikologis tuh kayak gimana? Kita punya dosen wirausaha. Misalnya gini Bapak Ibu kalau lihat iklan beli 2 gratis 1, saya nggak itu kalau itu diskon, saya nggak, saya ya gratis ongkir atau beli 1 gratis 2 gitu kan, bukan, beli 2 gratis 1 kan ada ya, atau iya beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1, nanti yang dicari yang termahal. Nanti saya buka deh. Jadi hati-hati Bapak Ibu, itu yang disebut dengan harga psikologis. Jadi kebetulan suami saya ini orang marketing ya, lucu ya. Jadi kita itu kalau nonton TV iklan atau apa kita bahas marketing ya. Ya kita kamu jangan ini karena ini kita senang lihat program-program TV tuh entertainer gitu. Jadi kita bahas ini produknya, jadi kita seakan-akan kita tuh jurinya gitu ya. Tadinya saya lagi buka WA, saya mau tunjukkan ini. Nah, ini udah tampil. Ya. Nah ini ada psikologi harga, Bapak Ibu. Ya, diskon 50%. Beli 3 dapat 4. Ini kalau dihitung harganya sama dengan itu. Tapi orang tuh seakan-akan, jadi dapat 7 ya. Beras merah 30.000 per kilogram. Beras merah 29.000 per kilogram. Kenapa sih? Dikurangin 1.000 nggak apa-apa. Tapi secara psikologis orang tuh 20 ribuan gitu. Iya kan? Hanya dihilangkan 1.000 ya, seakan-akan lebih murah gitu. Apalagi emak-emak, jangan tanya, 1.000-2.000 dikejar, ya kan? Nah ini, bukan apa saja dah, 199, 200.000 kurang 1.000.
ganti pakai harga psikologi. Flash sale Jumat, beli mukena gratis saja dah, only. Jadi seakan-akan, wah tiap hari Jumat ada flash sale loh, beli mukena dapat sejadah. Ada memang udah harganya satu paket segini. Harga 58 ongkir 41 mahal banget ya. Kita pasti cari ongkir yang murah ya. Tapi kalau memang ini begini, kita bikin hanya promo gratis ongkir, padahal udah include. Harga gamis satu set 620, harga gamis satu set premium 620. Ditambahin premium. Orang nggak tahu kan, yang nggak premiumnya gimana, yang biasanya gimana. Makanya ini ya Pak, itu penting banget. Apa dia nipu? Enggak. Itu dia lagi komunikasi skill dalam berwirausaha. Ya, jadi itu dia main psikologi harga. Ya. Lanjut ke sini. Tadi ya, apa kunci suksesnya? Motivasi, pengetahuan, ya, menjalani. Nah, terus seperti apa pemimpinnya? Improve ya, kemampuan improvisasi, advisor, ya, dia bersedia memberi bantuan saran tingkat tinggi pada pelanggannya. Ya, superstar, artinya memang berkarisma gitu ya, disegani, terus bikin kreativitasnya tinggi ya. Nah ini cara mencari peluang usaha ini, kenali potensi dirimu. Gue tuh berpotensi loh. Oh, apa ya potensi kita ya? Terus sekarang orang lagi nyari apa sih? Gitu ya. Ya. Terus cara supplier untuk kerjasama tuh gimana? Masuk. Kita nggak usah beli, tapi orang yang ngirim. Mencari peluang usaha dari sekitar rumah. Ini benar banget, Bapak Ibu ya. Saya ini kebetulan baru pindah rumah, baru 7 bulan lah. Saya tuh bingung. Orangnya pada ketutup semua. Saya gimana? Sedangkan di rumah yang lama, saya tinggal telepon, saya apa udah datang semua, udah nol semua, nongkrong juga deket. Tapi ternyata di sini gila loh usahanya semua di rumah ini. Dan tahu cara kenalan saya adalah saya beli produk-produk, dengan otomatis saya kenalan. Lucu juga ya, cara kenalan saya adalah membeli usaha tetangga. Masya Allah. Jadi tapi senang gitu. Udah gitu saya suka posting iklan ya, yang dagangnya seneng. Ibu, kami tuh membutuhkan UMKM, kami membutuhkan orang-orang seperti ibu. Coba enak ya saya posting ya, kalau nggak enak nggak saya posting ya. Ya, jadi sampai anak saya ngomel, Bunda, udah kok sekarang udah nggak pernah nih belanja bulanan lagi, kita kemana gitu, ke Alfa atau sana lagi kita pergi. Iya kayaknya udah lama ya enggak. Iya gitu ya, gimana udah nyampe semua di rumah sini ya. Lagi saya prinsipnya kalau masih bisa beli di tetangga, kita beli di tetangga ya. Karena dengan cara otomatis kita pun seperti menjaga silaturahim ya. Jadi kalau ada apa-apa kan kita cari ide di internet, nah searching gitu ya. Terus acara-acara kreatif ikutin, ada program, apalagi pemerintah suka ada program-program kan ya. Nah banyak kok program-program pelatihan tuh ya, misalnya mau apa, potong rambut, apa, masak, ada baca buku bisnis, bergabung dengan komunitas ya, terus diskusi pastinya. Nah ini semangat, wirausaha, berani, percaya diri, optimis ya. Jadi memang, tapi ini kan jangan
patah ya terhadap mitos. Tapi memang ini tetap ada terjadi koreksi ilmiah yang saya bilang teman saya itu bagian dari memang nggak semua orang mungkin rezekinya di sana gitu ya. Tapi mungkin kalau kita memang memiliki sebuah keberanian dan kita bisa berani ambil resiko, okay. Nah itu teman saya juga dosen juga. Akhirnya dia wirausahanya dia nggak ke sana, dia kembali tim umroh di dia jualan umroh. Rame karena ya dia udah banyak juga keluar negeri, berarti kan orang percaya gitu ya, dengan dia sering berangkatkan orang, jadi dia orang udah percaya sama travel yang dia masuk di dalamnya gitu ya. Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ada pertanyaan? Mahasiswanya memang cuma 18 ya? 19 Bu, tadi ada yang keluar masuk satu jaringan sepertinya. Oh, Iya. di sana hujan nggak, Bang Ip? Ada wilayah-wilayah yang hujan. Oh Sekarang. iya. Tapi memang di sini hujan tuh nggak tiap hari juga sih, kadang sehari hujan, besok panas sekali, besok hujan lagi. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan. Oke, saya ambil foto dulu untuk absen ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih untuk atensinya hari ini, sore ini. Mohon maaf atas keterlambatannya ya. Jadi memang karena kita baru migrasi nih Bapak Ibu ya. Ditambah lagi kita memang sedang mengepakkan sayap. Bang itu udah terima ini belum ya? Untuk potongan yang anggota pramuka. Jadi Bapak Ibu jika memang ada saudara ya, rekanan yang merupakan anggota pramuka, kita ada potongan biaya ya. Jadi kita kan kerjasama dengan IBI ya, terus yang keperawatan juga, dan sekarang kita kerjasama sama untuk kepramukaan gitu ya di seluruh Indonesia. Juga yang keempat kita kerjasama dengan Adintes Bang Iis ya, itu juga ada potongan biaya juga. Cuma kalau yang Adintes ini sepertinya udah overload gitu ya, kemarin udah sekitar 160 ya katanya ya. Baik, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.